Rekan-rekan sekalian, kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya. Selain melanggar Undang-Undang 158, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang di situ memuat tentang tuntutan pidana 5 tahun, menurut kami ini tidak pantas dan menghasut dan ini sudah melanggar hukum. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat, saat ini kami dari Ikatan Advokat Indonesia Bandung dan juga tim hukum Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi. Tim hukum ya, Pak Deddy. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Baru-baru ini viral, orang tua murid yang bernama Adel Setiawan melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri karena telah mengirimkan anak-anak ataupun siswa-siswa yang nakal ke barak militer. Menurut Adel Setiawan, program pengiriman anak ke barak militer itu telah melanggar hak anak. Bahkan tidak hanya itu, Adel Setiawan juga mengancam Gubernur Jawa Barat dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Astagfirullahaladzim. Lumayan seram juga nih ancaman dari Pak Perkedel. Maksud saya Pak Adel ini ya. Namun jangan macam-macam bang, nanti lo juga nih digugat. Pak Adel bukan Pak Kedel. Kali ini Kang Deddy Mulyadi pun tidak tinggal diam. Kang Deddy Mulyadi secara resmi merespon pernyataan ataupun ancaman dari Adel Setiawan. Tidak hanya Kang Deddy Mulyadi, beberapa netizen juga ikut merespon. Bukan merespon sih, ikut menghujat Adel Setiawan ini. Sepertinya Adel Setiawan memang ya masih penasaran ini kepada Kang Deddy Mulyadi ya. Atau mungkin Adel Setiawan memang mencari perhatian atau mencari panggung, atau cuma ingin terkenal saja Adel Setiawan ini. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita simak terlebih dahulu ya berita mengenai Adel Setiawan ini selengkapnya. Kang Deddy Mulyadi resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri karena dianggap melanggar undang-undang dan terancam 5 tahun penjara. Adel Setiawan tampaknya tidak menyerah untuk memenjarakan Gubernur Jawa Barat. Setelah melaporkan ke Komnas HAM, kini ia melaporkan Kang Deddy ke Bareskrim Polri. Buntut dari kebijakannya yang memasukkan anak ke barak militer, Adel Setiawan menilai Kang Deddy melanggar Undang-Undang Pasal 76H tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76H itu, kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan ada berbau militer melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan-kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semau-mau dia aja. Si Adel ini kalau ngomong kayak orang bener ya. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Ini orang proses di dalam kerjaan begini nih ya. Tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak, itulah yang kami laporkan kepada Bareskrim. Nah, ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidana. Saya sampaikan ya pada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja, mungkin mereka lagi mencari perhatian. Dan bagi saya, meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya. Karena saya ingin warga Jabar ke depan, anak-anak mudanya menjadi anak-anak hebat, menguasai teknologi, menguasai industri, menguasai pertanian, menguasai peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, dan seluruh berbagai profesi lainnya. Dan itu harus dibentuk dengan watak dan sistem yang hebat. Aduh, aku tengok-tengok Pak Adel Setiawan ini sibuk kali rupanya ya. Setelah lapor dari Komnas HAM, katanya sambil menunggu laporan, dia lapor lah. Sibuk betul dia ya. Adel Setiawan ini adalah merupakan musuh yang nyata untuk gubernur baik, bijaksana seperti Kang Deddy Mulyadi menurut gua pribadi ya. Ini bukan musuh dalam selimut lagi, ini musuh depan mata, nyata. Gua bertanya-tanya sampai sekarang ya, kenapa Pak Adel Setiawan ini ribut banget, berisik banget gitu. Untuk Bapak Adel Setiawan yang katanya orang tua murid yang gak setuju sama program barak militer Kang Deddy Mulyadi. Aduh, Bapak Adel ini kenapa sih? Ada sentimen apa sih Pak sama militer? Kayaknya anti banget tuh sama militer. Sampai-sampai bawa pasal tuh seakan-akan anak-anak itu disiksa
di barak militer. Iya Pak Adel, saya tahu banyak banget opsi buat penanganan anak-anak nakal yang harusnya bisa dilakuin sama pemerintah. Tapi masalahnya yang mau gerak ya cuma Kang Deddy Mulyadi. Itu solusi nyata yang dilakuin sama pemerintah. Susah dikontrol anak-anak kayak gitu, namanya pergaulan. Ya makanya udah bener banget dikirim ke barak militer, dikasih pelatihan, bukan disiksa, jadi nggak akan melanggar HAM. BTW besok-besok yang nggak usah pakai batik kuning, batik merah dipakai. Nah, Sobat Intonasi, jadi seperti itu respon resmi dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menanggapi dilaporkannya dirinya oleh Adel Setiawan ke Barreskrim Polri. Jadi Adel Setiawan ini menuntut ya supaya ya gak usah lah gitu, anak-anak nakal itu gak usah lah dididik di barak militer, itu gak perlu. Bahkan dia tadi mengutip ya ayat dari di pasal perlindungan anak 76H yang berbunyi di mana kegiatan militer itu tidak boleh melibatkan anak-anak. Betul sekali ya memang. Tapi Pak Adel, dalam hal ini kegiatan militer itu seperti latihan militer, wajib militer, perang, nah itu kegiatan militer. Nah itu seperti itu. Kalau ini kan pendidikan karakter anak, cuman tempatnya di barak militer. Jadi jangan salah tanggap. Tentu saja pendidikan karakter siswa-siswa nakal di barak militer itu berbeda ya dengan wajib militer. Anak-anak di barak militer tidak dilatih perang-perangan, ya, tidak dilatih memakai tank baja ataupun pesawat jet, tidak. Kalau cuma untuk digundulin, latih merangkak itu wajar. Latihan merangkak itu kan olahraga fisik yang baik, yang bagus supaya gitu kan generasi muda kita kali ini kan. Kemudian untuk rambut ya digundulin bukan hanya di barak militer, di sekolah menengah kejuruan di SMK ya itu pasti digundulin. Kenapa digundulin? Biar rapi. Jadi tuntutan-tuntutan dari Adel Setiawan ini nyeleneh. Dia hanya membawa pasal 76H ya, itu apa guys? Perlindungan anak yang berbunyi kegiatan militer tidak boleh melibatkan anak. Betul ya, tapi kan ini bukan kegiatan militer. Hati-hati Pak Adel. Bener kata Kang Deddy Mulyadi tadi ya, sebenarnya jangan kita tanggapi Adel Setiawan ini dengan emosi. Kita tanggapi dengan santai saja, dengan senyuman ya. Karena walaupun dia mau lapor kemanapun, insya Allah tidak bisa ya. Karena yang membela Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini banyak sekali ya. Rakyat Jawa Barat 94% ya menurut survei beberapa hari yang lalu. Tingkat kepuasan publik terhadap pemimpin, terhadap gubernurnya itu Kang Deddy Mulyadi menempati urutan pertama 94%. Nah, itu dapat saksikan respon daripada apa yang dilakukan oleh Pak Adel yang melaporkan Kang Deddy ke Barreskrim Polri, dan kita melihat bagaimana respon daripada Kang Deddy, begitu santai aja responnya, dan tim hukum Kang Deddy juga udah siap untuk membela dengan fakta-faktanya, di mana apa yang diberikan oleh laporan Pak Adel mengatakan melanggar menghantar pelajar-pelajar ke barak itu melanggar hak anak ya, hak asasi manusia anak, dan tidak sesuai karena yang diberikan pendidikan militer, digundelin kepalanya, itu disuruh merangkak di tanah yang kotor. Itu untuk gimana ya, ibu bapak sendiri yang menyerahkan anak-anak mereka untuk dibentuk di barak ya. Di barak itu cuma tinggalnya di barak, tidurnya di barak, tapi sistem persekolahannya masih sama kayak anak-anak sekolah yang lain, cuma waktunya diberikan disiplin, diberikan makan yang cukup, gizi yang cukup, diberikan olahraga supaya tubuh mereka itu segar, bugar, tubuh mereka tumbuh dengan kuat. Itu yang dimaukan oleh Kang Deddy ya, anak-anak yang penuh dengan disiplin, anak-anak yang punya motivasi tinggi untuk kehidupan dan masa depan, anak-anak yang tahu tentang tanggung jawab mereka sebagai pelajar, sebagai anak kata ibu bapa mereka, sebagai seorang rakyat Indonesia. Itu yang mau diterapkan oleh Kang Deddy melalui pendidikan yang dihantar kepada barak militer ini. Bukan diajar perang-perangan, bukan, tidak seperti itu. Itu yang saya katakan tadi, tanyakan langsung kepada anak-anak yang sudah selesai belajar mereka itu di barak. Tanya langsung pada mereka apa perasaan mereka hidup di barak, tinggal di barak, apa perubahan diri yang mereka telah nampak melalui pendidikan yang mereka lalui di barak militer itu. Itu dong, itu aja udah cukup memberikan gambaran tentang kebijakan yang dibawakan oleh Kang Deddy ini untuk bawa anak-anak nakal
ke barak militer, dan itu juga adalah atas persetujuan ibu bapanya dan keinginan anak-anak mereka itu dengan rela hati menyertai dan datang untuk ke barak militer, bukan hanya dengan paksaan ditarik gitu, bukan. Yang mana melanggar hak anak-anak itu yang dipersoalkan. Itu pandangan pribadi As ya mengenai isu ini yang masih lagi nggak habis-habisnya tentang Kang Deddy, yang menghujat Kang Deddy. Dan kalau menurut pandangan teman-teman As di channel ini kayak gimana, titip komen di bawah supaya As juga bisa tahu pandangan juga teman-teman di channel ini. Oke, sampai ketemu lagi dalam video. Terima kasih yang udah support As dari dulu sampai sekarang. Yang baru masih belum gabung, ayo bantu As dengan tekan saja butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja, geng. Jumpa lagi dalam video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri, atur nuhun.